Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Prilia. Saya Alisa Kartika. Saya Nabila Nur Naila Ilma. Saya Nur Afrika Maskur. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Struktur data yang sangat penting dalam pemrograman yaitu linked list. Jadi agar mudah dipahami, kami menggunakan program playlist lagu. Nah, linked list ini bisa kita analogikan sebagai antrian playlist lagu. Tidak. langsung saja kita masuk pada materi. Coba kalian pikirkan, di saat kalian mempunyai beberapa lagu di HP, namun setiap lagu ini disimpan di tempat yang berbeda-beda di memori. Tetapi masing-masing lagu itu memegang tangan lagu berikutnya. Itulah yang disebut dengan linked list. Jadi, linked list adalah struktur data berupa kumpulan not yang saling terhubung melalui pointer, berbeda dengan array yang tersusun berurutan di memori. Not linked list posisinya dapat berbeda-beda, tetapi tetap saling terhubung. Selanjutnya, kelas note, di mana kelas note itu terbagi menjadi dua bagian yang sangat penting. Yang pertama itu soft lagu, yang berfungsi menyimpan data nama lagu. Yang kedua itu soft next, yang berfungsi menyimpan alamat note berikutnya. Jadi, setiap note itu tidak hanya menyimpan data, tetapi juga memberikan petunjuk menuju note berikutnya. Kecuali next sama dengan non itu merupakan note terakhir. Inilah kodenya. Selanjutnya adalah kelas playlist. Kelas playlist adalah representasi dari keseluruhan linked list. Di dalamnya terdapat atribut head sebagai penunjuk awal linked list dan berbagai metode untuk mengelola data lagu. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan head dan next. Di mana head itu merupakan petunjuk untuk note selanjutnya. Nah, ibaratnya itu head itu mencakupi semua proses penghapusan, penelusuran, pengunduhan, dan penambahan pada playlist di linked list. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk pada penjelasan next, di mana next itu bertujuan untuk menjadi penghubung antara note satu ke note yang lain, sehingga note yang sudah terputar akan mengetahui alur selanjutnya. Nah, apabila nextnya sama dengan non, maka playlistnya masih kosong, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode tambah lagu, di mana metode tambah lagu ini berfungsi untuk menambahkan lagu baru ke dalam playlist melalui linked list. Nah, biasanya itu dilakukan pada bagian akhir, tapi itu pun kalau misalkan playlistnya masih kosong, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Langkah pertama yang akan dilakukan yaitu membuat program atau objek note baru agar bisa menambahkan lagu baru yang akan ditambahkan di dalam playlist. Selanjutnya masuk pada proses traversal, di mana proses traversal adalah proses yang digunakan untuk menelusuri seluruh note dari awal sampai akhir. Contohnya seperti ini. Nah, pada program ini digunakan variable temp, di mana itu sebagai petunjuk sementara agar headnya itu tidak bergeser atau tidak berubah. Terus apa lagi nih? Nah, apabila proses ini sudah menemukan noun, berarti penelusurannya itu sudah selesai. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penghapusan lagu dengan menggunakan kode ini. Metode ini digunakan untuk menghapus lagu tertentu dari playlist. Jika lagu berada pada posisi pertama, maka kita menggunakan kode ini. Maka head akan digeser ke note berikutnya. Kalau berada di tengah, kita menggunakan kode yang ini agar note sebelumnya disambungkan ke note setelah target.
Selanjutnya kita masuk ke metode play next. Metode ini digunakan untuk memutar lagu paling depan di playlist. Karena lagu paling depan ada di head, maka setelah diputar head digeser ke lagu berikutnya. Baik, selanjutnya itu hubungan array dan linked list. Hubungan array dan linked list memiliki dua struktur data. Yang pertama itu array berfungsi sebagai tempat penyimpanan lagu, sedangkan linked list itu untuk menyimpan koleksi pemutaran. Jadi array itu disimpan sebagai koleksi, sedangkan linked list itu sebagai daftar antrian lagu. Nah, selanjutnya kita masuk pada rekursif cari lagu. Contoh kodenya itu seperti ini. Pada kode ini, dia menggunakan sebuah rekursif untuk mencari sebuah lagu. Arti dari rekursif itu sendiri adalah dia akan mencari dirinya sendiri secara berulang. Yang dimana cara kerjanya yang pertama, program akan mengecek lagu pada indeks sekarang. Jika belum cocok, maka dia akan mengecek indeks selanjutnya. Proses ini dilakukan secara berulang sampai sebuah lagu ditemukan. Misal kodenya seperti ini. Jika kita mencari lagu kunang, maka yang akan dilakukan adalah yang pertama, dia akan mengecek lagu hampa dan ternyata belum cocok. Maka dia beralih ke indeks selanjutnya dan mengecek lagu komang dan ternyata sudah cocok. Nah, maka dia akan mengembalikan return true. Jika semua lagu sudah dicek dan tidak ada yang cocok, maka dia akan return false. Jadi, rekursif ini membantu program untuk mencari sebuah lagu secara otomatis satu persatu. Selanjutnya, kita masuk pada alur program. Program menampilkan menu yang terus ditampilkan sampai user memilih untuk keluar. Nah, pada awal program, user akan memilih beberapa menu yang dimana ada lihat playlist, cari lagu, tambah lagu, putar lagu, dan hapus lagu. Jika user ingin memilih satu menu, maka program akan menjalankan perintah tersebut. Contohnya, pilih menu 1, maka user memilih untuk menambahkan sebuah lagu. Jika perintah sudah selesai, maka program akan menampilkan kembali menu yang telah ada. Kode ini membuat program terus berjalan secara berulang-ulang. Jadi, siklusnya adalah pilih menu, menjalankan perintah, dan kembali ke menu. Selanjutnya, kita masuk pada kelebihan dan kekurangan linked list. Kelebihan yang pertama yaitu mudah menambah data. Jika kita ingin menambahkan sebuah lagu, maka not yang baru sisa disambungkan ke not yang terakhir. Yang kedua, mudah menghapus data. Jika kita ingin menghapus lagu, maka sambungan notnya sisa dipindahkan. Yang ketiga, yaitu ukuran yang fleksibel. Kita dapat menambahkan sebuah data secara terus-menerus selagi memorinya mencukupi. Kekurangan yang pertama yaitu pencarian data lambat, karena data harus dicek terlebih dahulu dari depan. Yang kedua, harus traversal, yang dimana untuk menuju not tertentu, not sebelumnya harus dilewati. Yang ketiga yaitu pemborosan memori, karena setiap not menyimpan data pointer next. Jadi, dari program ini kita bisa memahami bagaimana cara bekerja linked list melalui contoh playlist lagu. Setiap lagu disimpan di dalam node yang saling terhubung menggunakan pointer next. Program ini juga menggunakan array dan rekursif agar pengelolaan lagu menjadi lebih teratur. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.